Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat keluarga besar Pandulung, kali ini saya akan mengeksplor ya, sesuai dengan permintaan dari teman-teman sahabat keluarga besar Pandulung. Masih di seputar Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Tepatnya di Kecamatan Aji Barang, Desa Pandansari. Dan di sini adalah makam atau penembahan dari Pandan Ayu. Nanti kita akan coba telusuri seperti apa makam atau penembahan Pandan Ayu sebagai nguri-uri cagar budaya. Jadi selain kita penelusuran malam, kita juga selalu mengeksplor, menguri-uri budaya. Tentunya cagar budaya di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, kita akan selalu mengeksplor untuk memberitahukan kepada warga masyarakat luas bahwa di Kecamatan Aji Barang, tepatnya di Pandansari, ada sebuah penembahan, yaitu penembahan Pandan Ayu. Jadi teman-teman subscriber ya harus mengerti, ini salah satu cagar budaya di tanah Jawa, di Kabupaten Banyumas, yang perlu kita lestarikan dan yang perlu kita mengerti. Jadi teman-teman, saya akan masuk ke makam atau penembahan Pandan Ayu. Assalamualaikum. Jadi di sini ada makam Pandan Ayu ya, yang tidak jauh dari Jembatan Tonjong. Jadi Jembatan Tonjong kalau menurut saya sebelah baratnya. Teman-teman sahabat channel, tidak afdol tentunya kalau saya bercerita tentang penembahan tanpa satu narasumber atau tanpa warga setempat yang mengerti seperti apa ceritanya di penembahan Pandan Ayu. Dan kali ini saya akan panggil Pak Sugeng untuk bisa membantu saya mengeksplor tempat cagar budaya, yaitu penembahan Pandan Ayu. Assalamualaikum Pak Sugeng. Saya Pandu Wulung, Pak Sugeng dari channel Pandu Wulung. Dan malam hari ini kita rencananya untuk nguri-uri budaya. Menguri-uri budaya, melestarikan cagar budaya, khususnya di Kabupaten Banyumas. Pak Sugeng, sekarang kita sudah berada di penembahan Pandan Ayu. Kalau Pak Sugeng, menurut Pak Sugeng, penembahan Pandan Ayu ini penembahan yang seperti apa atau yang bagaimana Pak Sugeng? Atau silsilah atau apa yang Pak Sugeng tahu dari penembahan Pandan Ayu? Kalau silsilah ini ada hubungannya dengan Aji Barang. Seperti ini kan istrinya Adipati Meruyung. Oh, Pandan Ayu adalah istrinya Adipati Meruyung. Jadi banyak orang kesini kadang ya minta apa seperti kawibawan, penglaris, apa gitu. Oh, jadi peziarah ke sini biasanya meminta berdoa di sini, meminta berkah ya. Tetapi tidak lain tidak bukan, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma melewati sini dan beliau semasa masih hidup, mungkin beliau adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mungkin doanya juga sering dikabulkan oleh Allah seperti itu, sehingga masyarakat-masyarakat desa setempat atau peziarah-peziarah kesini itu untuk berdoa, memohon untuk pangkat, jabatan, penglaris seperti itu ya, kawibawan. Pak Sugeng, tadi menurut silsilah cerita, Pandan Ayu adalah istri dari Adipati Meruyung. Makomnya di Aji Barang. Kalau Adipati Meruyung makomnya di Aji Barang. Oh, seperti itu ya. Dekat sama makomnya Pentolireng juga. Dekat sama makomnya Pentolireng. Iya. Pentolireng itu siapa? Itu dulu juga yang Aji Barang juga. Oh, ya, pendiri ya? Ya, bukan. Soalnya perampok apa itu musuhnya itu kan sempat tarung. Oh, tarung. Pentolireng adalah musuh dari Adipati Meruyung. Oh, sehingga perang tarung kalah gitu. Oh, seperti itu. Pak Sugeng, kalau boleh tahu, peziarah-peziarah dari kota mana yang sering datang ke sini? Kadang ya banyak, kadang dari Tegal, dari mana aja. Dari mana aja ya. Jadi sebenarnya ada juru kunci ya Pak Sugeng ya, sebenarnya ya, tapi malam hari ini juru kunci sedang tidak bisa ditemui, dan kita pun akan mengeksplor hanya sekitar penembahan ya. Dan cerita tadi sedikit dari narasumber Pak Sugeng, yaitu di sini adalah istri dari Adipati Meruyung. Pak Sugeng, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat luas tentang penembahan Pandan Ayu? Apalagi Pak Sugeng yang perlu diketahui, informasi yang perlu diketahui untuk dibagikan ke masyarakat luas, selain
tempat untuk ngudi berkah seperti itu? Kalau ya pengalaman saya yang dulu saya juga 3 malam saya di sini, Jumat Kliwon saya di sini. Nah, saya cuma minta petunjuk di mana jalan rezeki saya, jalan tangan saya. Ya. Nah, seolah-olah saya itu perasaan saya ada di Tonjong. Perasaan. Nah, Jadi pada waktu Pak Sugeng berdoa di sini, nah, tetapi perasaan berada di Tonjong, Nah, sehingga sedangkan- membuka usaha di Tonjong, nah, begitu. waktu itu kan saya belum pernah ke Tonjong. Nah, saya ke Tonjong aja dulu takut. Tapi perasaan saya di sana. Nah, mungkin lantaran di sini saya jadi diberi kunci, itu kunci banyak banget. Ya. Kuncinya itu kayak gini. Mhm. Nah, itu banyak dikasih. Lu buat apa ya kasih kunci gitu. Nah, saya kan nggak tahu kunci buat apa. Betul sekali, Bang. Jadi terus seolah itu adalah petunjuk ya. Nah, iya. Jadi kunci itu perlambang apa menurut Pak Sugeng? Jadi, ya perlambang saya supaya menjaga di wilayah Tonjong. Oh, seperti itu. Mungkin. Teman-teman sahabat channel ya, ada sedikit cerita dari Pak Sugeng bahwasanya Pak Sugeng pernah 3 kali Jumat Kliwon. Iya. 3 kali Jumat Kliwon beliau menepi di sini, berdoa di sini, dan ada petunjuk ya. Petunjuk suruh ke Tonjong begitu. Maksudnya perasaan saya ada di Oh. di sana di Tonjong. Jadi ada petunjuk seperti itu. Saya berada di Tonjong. Jadi petunjuknya itu yaitu Pak Sugeng ini petunjuknya perasaan ada di Tonjong dan membawa kunci ya. Nah, terus paginya ada yang ngajak kerja di Tonjong. Dan paginya ada yang mengajak kerja di Tonjong. Sampai Jadi sekarang. sampai sekarang ya. Jadi salah satu petunjuk ya. Jadi tetap petunjuk dari apa ya, dari area sini ini Pak Sugeng diarahkan seolah-olah di sana, sehingga yang terjadi Pak Sugeng sampai saat ini pun mempunyai pekerjaan tetap yang sampai sekarang ada buka usaha di sana. Seperti itu Pak Sugeng. Iya. Tadi juga ada teman-teman subscriber ya menyapa Pak Sugeng. Wah, aku bisa ketemu Pak Sugeng melewati video ini. Saya dulu PKL di tempatnya Pak Sugeng. Seperti itu, nggak tahu ada anak-anak ya. Teman-teman sahabat, Pandu Bulung, kita akan coba berkeliling di samping kanan dan kiri. Kita ikuti. Kita akan coba ngecek ya di belakang dari Penembahan Pandan Ayu. Seperti apa energinya ya. Jadi saya belum masuk, tapi saya akan coba di sebelah Penembahan Pandan Ayu ada pohon bambu yang menurut saya tetap ada penunggunya, tapi saya akan deteksi dahulu. Semacam kayak 2 orang prajurit ya, yaitu prajurit kerajaan ya. Terkait itu dari kerajaan mana, yang jelas berpakaian kerajaan, membawa perlengkapan persenjataan kerajaan. Ada dua, kanan dan kiri di sini, dan biasa berkeliling di sini. Terkait itu sebagai penjaga dari makam Pandan Ayu, kita juga belum paham. Yang jelas ada penunggu di sini, 2 prajurit memakai seragam lengkap dan senjata. Kita akan coba telusuri di samping sebelah sana. Oh, di sini sudah buntu ya. Di sini sudah buntu. Auranya sangat positif sekali ya. Di sini benar-benar makhluk halus yang mempunyai aura negatif tidak mau mendekat di area atau pagar dari makam Pandan Ayu. Jadi makhluk-makhluk astral tetap berada di luar yang beraurakan negatif. Di dalam saya rasakan benar-benar dingin, dan dirasa ini tidak ada serangan apapun, perlawanan apapun, dan
kita memang diizinkan karena salah satu tujuan saya adalah nguri-uri budaya, nguri-uri cagar budaya. Di sini sering ada duduk sosok putri cantik ya, entah itu pengawal dulu-dulunya, ajudan atau masih masih saudara ya. Ini di sini sering jaga dari kerabat dari Pandan Ayu. Oke teman-teman, kita coba untuk ke sebelah sana ya. Teman-teman sahabat channel, bersama narasumber nanti kita akan masuk ya untuk mengirim Al-Fatihah, paling tidak seperti itu, kepada yang Baurukso di sini atau kepada almarhum dari makam dari Pandan Ayu. Assalamualaikum. Teman-teman sahabat Pandu Wulung ya, kali ini kita nguri-uri budaya dan sekarang saya berada di makam Pandan Ayu, yaitu istri dari Adipati Meruyung. Dan saya akan mengirim Al-Fatihah ya, paling tidak ya kita mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhumah dari Pandan Ayu. Masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Pandan Ayu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mbah Pandan Ayu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yaduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbah Pandan Ayu yang bersemayam di daerah Pandan Sari, Kecamatan Aji Barang, selalu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ziarah, saya pesan jangan pernah salah meminta, jangan pernah salah untuk meminta. Jadi kita kesini atau teman-teman sahabat-sahabat ya, untuk kesini ini kita mendoakan beliau, karena beliau semasa masih hidup termasuk orang-orang yang doanya sering diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meminta sesuatu kepada yang sudah meninggal, tetapi kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran dulu semasa hidupnya Mbah Pandan Ayu termasuk orang-orang yang doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua yang di sini nanti juga diberi keberkahan, yang mengikuti dan yang berziarah pada malam ini dimudahkan segala urusannya dan diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang melimpah dan bermanfaat. Allahumma amin. Teman-teman sahabat, kita langsung mengeksplor tempat lain karena ini adalah makam keramat ya hitungannya ya, yang perlu kita jaga, perlu kita lestarikan. Teman-teman sahabat channel Pandu Wulung, keluarga
besar Pandulung, kita akan mengeksplor ke Mbah Ronggojati, yaitu pemakamannya di depan pemakaman dari Pandanayu. Lihat di kanan kiri yaitu tanaman-tanaman liar. Teman-teman sahabat channel, ini makam yang kita tuju ya, sebagai nguri-nguri cagar budaya Kabupaten Banyumas, yaitu makam Mbah Ronggojati. Kita akan kirim Al-Fatihah juga. Teman-teman sahabat channel Pandulung ya, kali ini kita berada di makam Mbah Ronggojati. Dan sebelum saya akan mengirim doa, saya akan sedikit bertanya kepada narasumber. Sebenarnya makam siapa dan biasanya seperti apa? Seperti itu ya. Mbah Sugeng, kalau boleh tahu nih Mbah Sugeng. Mbah Sugeng, makam Mbah Ronggojati yang berhadapan atau di depan persis dari makam Pandanayu, itu Mbah Ronggojati sendiri menurut Mbah Sugeng ini siapa menjaga, yang menjaga beliau dari Mbah Pandanayu pengawal ya. Yang jelas makam di sini adalah suatu makam penembahan yang perlu kita lestarikan dan memberikan informasi sebagai nguri-nguri cagar budaya. Dan kita akan mengirim 3 kali Al-Fatihah untuk beliau Mbah Ronggojati. Seperti itu nih Mbah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Mbah Ronggojati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan dikirimnya Al-Fatihah kepada Mbah Pandanayu dan Mbah Ronggojati, beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat sisi yang paling mulia. Karena saya yakin Mbah Ronggojati maupun Mbah Pandanayu itu salah satu tokoh masyarakat yang dulu tetap doanya dikabulkan dan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah selayaknya kita beri hadiah Al-Fatihah. Mudah-mudahan surga nanti menanti beliau di kemudian hari. Terima kasih teman-teman sahabat channel. Kita akan telusuri sebelum memasuki Pandanayu, makam Pandanayu, yaitu sungai ya. Sungai namanya Sungai Pagak. Dan sebenarnya aturannya adalah kita harus mandi atau bersuci dulu sebelum memasuki atau berziarah ke Mbah Pandanayu maupun Mbah Ronggojati. Jadi urut-urutan aturannya harus bersuci atau mandi dulu di Kali Pagak. Seperti apa Kali Pagak? Kita akan telusuri. Monggo. Teman-teman sahabat channel Pandulung ya. Jadi ini tadi kita di makam Pandanayu, dan sebelum memasuki makam Pandanayu seharusnya peziarah itu diwajibkan untuk bersuci atau mandi di Sungai Pagak. Seperti apa Sungai Pagak? Kita telusuri. Teman-teman sahabat channel Pandulung, keluarga besar Pandulung, ini kita berada di jembatan kecil Sungai Pagak. Seperti apa Sungai Pagak? Kita akan lihat kondisi airnya seperti ini. Teman-teman sahabat channel ya, ini adalah sungai atau Kali Pagak, yang mana sungai ini tempat bersuci sebelum memasuki ke Pandanayu. Untuk Mbah Sugeng silahkan masuk ke sini, saya akan sedikit bercerita dengan Mbah Sugeng. Mbah Sugeng, ini Kali Pagak ya, yang sebelum memasuki ke Penembahan Pandanayu harus bersuci di sini, Mbah.
Jadi kalau sudah bersuci di sini baru kita masuk ke sana ya. Masuk sana. Bah, Kali Pagak itu seperti apa? Maksudnya ceritanya kenapa dinamakan Kali Pagak? Pertemuan adalah kali, ini kali. Oh, pertigaan kali ya, Mbah ya. Pertigaan kali. Ini juga kali. Pertemuan. Oke, teman-teman, saya pernah menjelaskan bahwa di setiap pertigaan sungai, disitulah tempat-tempat banyak makhluk astral atau makhluk halus bersemayam. Jadi ini juga pertigaan sungai ya, teman-teman ya. Dari sana, juga dari sana, ketemunya di sini. Ini adalah pertigaan di mana banyak sekali makhluk halus ya, atau makhluk astral berkumpul di sini. Jadi ini Sungai Pagak ya. Jadi kalau bagaimana keangkerannya, yang jelas ini sangat angker sekali dan saya akan coba sedikit deteksi. Teman-teman, saya merasakan di sini banyak sekali makhluk astral ya. Ada makhluk tinggi besar dan di sini juga ada semacam kayak sidat raksasa ya. Jadi besar sekali, seperti belut tapi besar, seperti sidat raksasa di sini. Dan di sebelah sana sering ada semacam kayak kuda putih ya, kuda putih. Jadi semacam kuda putih Pak di sana, di sebelah sana. Jadi benar-benar luar biasa sekali. Walaupun suasana hujan, saya tetap mengeksplor ya. Jadi memberitahukan kepada teman-teman bahwa Sungai Pagak adalah tempat bersuci. Tapi banyak sekali makhluk halus di sini. Maka teman-teman kita harus hati-hati ya. Di sini pun walaupun sungainya tidak dalam, tetapi sangat berbahaya karena keangkerannya. Teman-teman sahabat channel, kita akan eksplor tempat lain di sekitar Sungai Pagak dan pemakaman Penembahan Pandan Ayu dan Mbah Ronggojati. Ayo kita balik dulu.